Ya, oke. Untuk latihan dan aplikasi di dalam problematika di teknik kimia, kita akan bahas di pertemuan yang ini. Jadi di video ini, saya akan berikan contoh dalam persoalan teknik kimia untuk memakai metode tak langsung dan langsung. Oke. Oke, untuk persamaan linear sendiri itu adalah persamaan-persamaan yang terdiri dari beberapa suku, di mana masing-masing variabelnya itu pangkatnya 1. Jadi ini ada beberapa suku, 1, 2, 3, dan sampai suku ke N, itu akan sama dengan konstanta yang lain. Jadi di sini ada variabel beberapa, di mana variabel-variabel ini pangkatnya 1. Nah, ini kita dapat selesaikan dengan metode langsung dan tak langsung, karena metode ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan aljabar linear. Contoh yang persamaan aljabar linear itu seperti apa? Ada yang seperti ini, pakai X ya, termnya X1, X2, X3 sama dengan 5. Atau bisa juga 6X plus 2Y plus 5Z sama dengan 3. Maka ini adalah variabelnya X, Y, Z. Pangkatnya 1, 1, 1. 1, 1, 1. Jadi itu yang dinamakan persamaan aljabar linear. Oke, di sini kita belajar metode langsung dan tak langsung untuk menyelesaikan persamaan aljabar linear. Nah, kemudian untuk bedanya antara metode langsung dan tak langsung itu apa? Beberapa perbedaan di sini mungkin kalian akan menambahkan list-listnya ya. Untuk metode langsung itu dia tidak cocok untuk sparse matrix atau matriks yang banyak nilai nolnya. Jadi kadang hasilnya tidak akurat atau itu susah untuk dicari. Kemudian untuk yang kedua ada kelebihannya, ini minusnya ya. Ini kelebihannya, dia tidak membutuhkan iterasi untuk metode langsung. Dan tidak memerlukan nilai trial, karena nggak ada iterasi, kita udah bisa langsung tahu hasilnya. Nah, kemudian ada syaratnya. Syaratnya, nilai diagonalnya tidak boleh sama dengan 0. Dan nilai diagonalnya itu harus yang paling besar. Nah, untuk metode tak langsung sendiri, itu dia cocok untuk sparse matrix. Matrix yang banyak nilai nolnya. Jadi yang matrix itu yang A, B, C, D, A ini ya, A11, A21, A31, sorry, ini 12, 13, A21, A31, A22, A23, A32, A33. Nah, kalau nilai AA-nya ini itu banyak nolnya, misalnya 0, ini 0, ini 0, ini 0, maka sebaiknya pakai metode tak langsung. Karena ini nanti akan memberikan nilai yang kurang akurat atau nggak bisa dicari untuk metode langsung. Nah, kelemahan dari metode tak langsung butuh iterasi dan butuh trial awal. Dan juga memerlukan syarat elemen-elemen diagonalnya harus lebih besar dalam satu persamaan. Bila tidak, harus ditukar baris. Ini juga sama. Untuk metode langsung, nomor 4 ini berlaku untuk langsung juga. Nah, ini contohnya dalam aplikasi di persoalan teknik kimia. Semisal di sini ada diagram alir yang kita diminta untuk mencari neraca massa masing-masing stream. Jadi, di sini terdapat tebu, di mana ini di stream F, yaitu 1000 kg per jam, dengan komposisi 16% gula, 25% air, dan 59% pulp. Ini tebunya dimasukkan ke penggilingan, dan di dalam penggilingan ditambahkan air imbibisi
sebanyak 250 kg per jam. Dan komposisinya adalah 100% air. Nah, kemudian dari sini F dan G di penggilingan itu akan bertemu dan bercampur. Kemudian hasil dari penggilingan akan dikirim ke penyaringan. Di penyaringan ini ternyata menghasilkan luaran, yaitu kita sebut sebagai blotong. Nah, di sini dinamai stream A. Komposisinya adalah 90% pulp, 9% air, dan 1% gula. Kemudian, untuk yang tidak mengandung pulp, maka diteruskan ke dalam proses evaporasi. Nah, di dalam proses evaporasi, ini juga diteruskan ke dalam kristalisasi. Ternyata di evaporasi dan kristalisasi ini menghasilkan luaran berupa 100% air. Nah, ini dinamakan stream uap air atau stream B. Kemudian hasil dari kristalisasi itu adalah stream C, yaitu gula. Gulanya mengandung 95% gula, 4% air, dan 1% pulp. Oke, kemudian di sini diminta untuk menentukan neraca massa masing-masing komponen. Kemudian menentukan matriks dari persamaan-persamaan neraca massa tersebut. Dan yang ketiga, menyelesaikan nilai A, B, C dengan metode eliminasi Gauss-Jordan, dan LU decomposition. Yang keempat, diminta untuk menyelesaikan A, B, dan C dengan metode Jacobi dan Gauss-Seidel. Maka di sini kita bikin dulu neraca massa komponen untuk overall, di mana neraca massa overall itu adalah F ditambah G, ini ya overall ya. Jadi, akumulasi in, min, out. In-nya 0 karena steady state, in, min, out, maka in sama dengan out. Nah, di sini in-nya adalah F plus G sama dengan out-nya adalah A plus B plus C. Maka neraca massa komponennya adalah komponen gula di F ditambah komponen gula di G akan sama dengan komponen gula di A ditambah komponen gula di B ditambah komponen gula di C. Maka di sini kita bisa tuliskan untuk komponen gula itu 0,16 F ditambah 0 G karena nggak ada, sama dengan 0,01 A, di sini gulanya 0,01, ditambah 0 B, hanya ada uap air, ditambah 0,95 C. Di sini 95% adalah gula. Maka setelah itu kita hitung, kita dapatkan persamaan 160, F-nya dimasukkan ya 1000, 160 sama dengan 0,01 A ditambah 0 B ditambah 0,95 C, atau kita bisa tulis 160 itu sama dengan 0,01 A ditambah 0,95 C. Ini juga oke. Oke, di sini kita punya satu persamaan. Kemudian di sini ada air. Komponen air, maka kita masukkan 0,25 di F, nih, kali F, ditambah 1 kali G, karena 100% air di G. Sama dengan 0,09 A, ini airnya 0,09, ditambah 1 B, karena 100% air, ditambah 0,04 C, ini 4% air. Maka di sini kita dapatkan 250 tambah 250 sama dengan ini, persamaan. Nah, ini ditambahkan jadinya 500 plus 500 sama dengan 0,09 A ditambah B ditambah 0,04 C. Ini persamaan kedua. Nah, kemudian untuk pulp, maka kita masukkan persamaan caranya sama. Maka untuk pulp sendiri, persamaan ketiganya adalah 590 sama dengan 0,9 A ditambah 0 B ditambah 0,01 C. Nah, di sini kita bisa tuliskan persamaan aljabarnya, yang dari persamaan pertama adalah 0,01 A ditambah 0 B ditambah 0,95 C sama dengan 160. Untuk persamaan kedua, ini dari sini
Dan persamaan ketiga adalah ini dari sini. Nah, kemudian kita cek dari diagonalnya. Kira-kira diagonalnya ini kan sudah variabelnya sama semua ya, A, B, B, C, C, C. Jadi ada 3 variabel dan 3 persamaan. Nah, sekarang setelah kita sudah pastikan ini memenuhi kaidah matriks A-nya itu adalah N kali N. Ini ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini N kali N, 3 kali 3. Ini sudah memenuhi, maka terus kita cek nilai diagonalnya. Diagonalnya apakah 0,01A ini itu adalah 0,01 itu konstanta tertinggi di dalam satu persamaan ini. Karena yang diminta di sini, karena nanti kita pengen menjadikan A sama dengan berapa, maka nilai yang dekat dengan A itu harus lebih tinggi di antara yang lainnya. Karena ini nggak sama, ini nggak lebih tinggi, maka kita harusnya tidak menaruh persamaan pertama ini di dalam baris pertama. Jadi kita harus menukar baris, rearrange lagi. Yang ini, equation kedua, ini udah sesuai belum? Oh ya, udah sesuai, karena ini yang suku kedua itu yang paling besar. Nah, untuk yang equation ketiga, ternyata diagonalnya itu bukan yang paling besar, jadi kita harus tukar baris. Maka kita bisa tukar bariskan ini ke sini dan ini ke sini. Maka kita punya persamaan yang baru 0,9A tambah 0B plus 0,01C sama dengan 590. Kemudian yang kedua tetap, yang ketiga 0,01A plus 0B plus 0,95C sama dengan 160. Terus kita pastikan lagi, ini diagonalnya udah paling besar di antara suku-suku lainnya atau tidak. Ini sudah yang paling besar. Yang C nggak termasuk ya, kita ceknya dari yang AA saja. Pastikan diagonalnya yang paling besar. Jadi ini A11, ini A22, yang ini A33. Jadi AII itu harus lebih besar daripada AIJ. Jadi AII itu indikasi diagonal ya, 11, 22, 33. Harus lebih besar daripada sigma AIJ. Total dari AIJ. A12, A13, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita punya bentuk persamaan ini, kita ubah yang diminta kedua adalah menentukan matriks dari persamaan ini. Maka matriksnya bisa kita tuliskan sebagai berikut. Ini dari sini ya, A11, A12, A13. A11, A21, A31. Maka kita tuliskan. Ini sesuai dengan konstanta dari persamaannya. Matriks ini kalau kita kalikan A, B, dan C, maka menghasilkan matriks C. Ini C1, C2, C3. Ini yang tadi ya, blotong, uap air, dan gula. Jadi beda ya, C yang di sini sama C yang di sini. C ini C besar, ini C kecil. Oke. Jadi ini kita bisa tuliskan ini adalah A11, A12, A13, yang ini A11, A21, A31, C1, C2, C3. Nah, yang diminta berikutnya adalah menyelesaikan nilai A, B, dan C dengan metode eliminasi Gauss. Di metode eliminasi Gauss ini kita ubah dulu ya. Ini jadi A11, A21, A31, A12, A13, A22, A23, A32, A33, ini C1, C2, C3. Nah, konsep dari eliminasi Gauss ini itu adalah kita harus merubah persamaan ini itu menjadi bentuk yang atas tetap, C1,
Nah, yang bawah bentuknya harus 0 dan 0 untuk step yang pertama. Maka kalau supaya ini bisa berubah 0, maka nilai baris yang lain juga berubah. Kita namanya sebagai B22, B23, ini D2. Ini B32, B33, ini D3. Nah, kemudian yang atas tetap A12, A13, C1. Ini udah 00, maka next-nya adalah yang baris kedua tetap. Tapi baris ketiga ini harus berubah jadi 0. Nah, karena ini berubah jadi 0, maka yang ini ikut berubah. Kita namain sebagai E. E33. Dan ini juga ikut berubah. Ini F. F3. Nah, bentuk dari eliminasi Gauss itu sampai didapatkan yang paling akhir itu cuma ada satu nilai di kiri dan satu nilai di kanan. Maka setelah ini artinya E33 dikali C itu sama dengan F3. Maka C sendiri adalah F3 dibagi E33. Nah, kemudian ini caranya untuk mencari nilai ABC-nya ya. Nah, kemudian ini untuk yang nilai B22 dikali ini B ditambah B23 dikali C akan sama dengan D2. Maka ini pindah ruas ke kanan, B23 kali C sama dengan D2 min B22 kali B. Sorry. Oke. Sorry, ini yang B yang harus dicari ya, kan C-nya udah ketemu ini ya. Berarti ini B22 kali B sama dengan D2 min B23 kali C. Maka B sama dengan D2 min B23 kali C dibagi B22. Nah, yang untuk mendapat nilai A berarti itu A11 kali A ditambah A12 kali B ditambah A13 kali C itu akan sama dengan C1. Maka ini pindah aja ruas A11 kali A sama dengan C1 min A12 kali B dikurangi A13 kali C. Maka A sama dengan C1 dikurangi A12 kali B dikurangi A13 kali C dibagi A11. Oke, jadi konsep perhitungannya seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba ngitung pakai Excel. Oke, kita coba ngitung pakai Excel. Eliminasi Gauss. Kita masukkan angka-angkanya. Oke, jadi kita punya ini, kemudian kita tulis matriksnya. 0,9, 0,09, 0,01. Ini 0, 1, 0,
0,01, 0,04, 0,95. Kemudian ini nilai C-nya. 590, 500, sama 160. Oke. Nah, konsep untuk si eliminasi Gauss itu berarti yang atas biarin aja sama semua. Ini akan sama. Kita kopas, kita drag. Oke, ini sama. Nah, yang berubah adalah bawahnya. Di mana supaya dia 0, itu kita butuh Oke, ini gimana caranya yang ini bisa 0? Ini 0 karena ini ya, A21 itu dikurangi dengan faktor ya. Kita masukkan faktor A21 dibagi A11 dikali angka atasnya, A11. Nah, nanti ini akan jadi 0. Terus yang B22 gimana? Ini kan berubah juga angkanya. Yang B22 itu dari sama. Ini ya, A22 dikurangi, faktornya tetap ini sama, faktornya, faktor X-nya. A21 dibagi A11, tapi pengalinya itu harus atasnya. Atasnya persis, berarti ini A12. Nah, B23 sama seperti B22. Maka A23 dikurangi A21 per A11 kali atasnya. 13. Nah, seperti itu. Jadi, kita kembali ke Excel. Maka, supaya ini 0, ini nilai A21 dikurangi faktor ya. Ini A21 dibagi nih, A11. Supaya nanti kita bisa drag, maka ini F4. Ini juga F4. Kemudian dikali. Dikali dengan atasnya. Oke. Nah, kemudian kita drag, nanti akan mengikuti ya. Terus dicek, sudah benar belum? Faktornya tetap sama ya, yaitu A21 dibagi A11. Dikali atasnya. Oke, ini sudah oke. Ini juga oke. Dan ini oke. Kemudian yang tahap ini sama. Tapi pakai nilai yang, faktornya pakai nilai yang ketiga. Jadi, ini A31 dikurangi A31 dibagi A11 dikali atasnya. Karena yang tetap adalah baris pertama ya, kita harus kali dengan baris pertama. Nih, jadi kita sudah dapatkan goal yang pertama, menjadikan nilai di sini dan di sini adalah 0, 0. Maka sisanya kita drag. Oke. Seperti ini. Nah, karena di sini kebetulan matriksnya itu sparse matrix, jadi banyak nilai nolnya, maka polanya kita sudah dapat. Jadi di sini 0, 0, dan di sini 0. Yang paling akhir harus cuman ada satu
satu konstanta aja. Antara ini dan ini. Konstanta yang di sisi A dan satu konstanta di sisi C. Kalau kita udah punya bentuk seperti ini, maka kita bisa lanjutkan ke tahap berikutnya. Maka di sini kita punya (0,95 C itu sama dengan ini. Maka C itu sama dengan 153,44 dibagi 0,9. Nah, di sini nilai C-nya sudah diperoleh 161,539. Nah, kemudian untuk nilai B, ini kita bisa tuliskan 1B ditambah 0,039 C itu sama dengan ini. Maka kita masukkan 1B, karena kita nggak tahu B-nya berapa, C-nya kita masukkan itu ya, hasil perhitungan 161,539. Itu sama dengan 441. Oke, berarti B-nya itu tinggal pindah ruas aja. Sama dengan 441 dikurangi 0,039 dikali C-nya. Nah, karena ini 1B, maka dibagi 1, hasilnya akan tetap 434,7. Kemudian, untuk yang A, kita dapat 0,9A ditambah 0B, berarti nggak usah ditulis. Kemudian tambah 0,01C. Itu sama dengan 590. Ini 0,9A ditambah 0,01C dikali ini 161,539. Ini sama dengan 590. Oke, kemudian 0,9A itu sama dengan ini. 590 dikurangi 0,01 dikali 161,539. Oke. Nah, A-nya sendiri berarti 5 ini dibagi 0,9. Oke. Jadi di sini kita dapatkan nilai A, B, C-nya. Maka nilai A itu sama dengan ini. Nilai B sama dengan ini. Dan nilai C sama dengan ini. Oke. Jadi ini untuk eliminasi Gauss. Nah, kemudian untuk yang Gauss Seidel gimana? Oke, kita kembali ke sini. Oke, jadi untuk eliminasi Gauss kita dapatkan ini ya. A, B, C-nya sekian, sekian, sekian.
Nah, untuk Gauss-Jordan. Untuk Gauss-Jordan, tahapnya sama, tapi konsepnya agak beda ya. Konsepnya itu, ini kita punya matriks A11, A12, A13, A21, A31, A22, A32, A23, A33, C1, C2, C3. Nah, di dalam konsep Gauss-Jordan, itu kita harus mengubah persamaan ini. Perubahan pertama, itu diagonalnya harus 1. Setelah diagonalnya 1, maka ini 0, 0. Kemudian nilai yang ini otomatis berubah. B12, B13. Ini juga berubah. B22, B23, B32, B33. Ini berubah jadi D1, D2, D3. Udah. Kemudian ini harus diubah ke bentuk 100, maka diagonal yang kedua harus 1, yang atas dan bawah harus 0. Maka ini akan berubah nilai juga. E13, E23, E33. Ini berubah jadi F1, F2, F3. Nah, selanjutnya ini akan berubah jadi seperti ini. Maka kita dapatkan pola seperti ini. Nah, ini G1, G2, G3. Nah, setelah kita dapat pola ini, maka ini itu langsung nilai C, ini langsung nilai B, dan ini langsung nilai A. Maka di sini A itu sama dengan G1, B sama dengan G2, C sama dengan G3. Nah, terus gimana cara menjadikan ini itu 1? Maka menjadikan ini 1, kita punya A11 dibagi A11. Karena yang ini kita bagi dengan A11, maka A12 dan A13 itu juga perlu dibagi dengan A11. Makanya berubah jadi B12. Dan seterusnya. Nah, yang 00 gimana? Yang 00 sama kayak eliminasi Gauss. Jadi, dari A21 dikurangi A21 per A11 kali atasnya, A11. Maka ini sama kayak eliminasi Gauss. Yang ketiga juga sama seperti eliminasi Gauss. Oke, kita coba kerjakan bareng-bareng. Sini metode Gauss-Jordan. Oke. Nah, supaya dia bentuknya 1 di diagonal ini, maka kita bagikan ini dibagi dengan ini. Supaya kita bisa drag, kasih F4, kemudian kita tarik. Oke. Kemudian yang bawah harus di-nolkan. Kalau di-nolkan berarti ini dikurangi, faktornya ini 4 dibagi yang ini. F4, kemudian dikali atasnya. 0,9. Oke, yang ini sudah 0. Kemudian kita bisa drag. Oke, kemudian yang ini di-nolkan juga. Maka 0,01 dikurangi. Faktornya 0,01 F4 dibagi ini.
dikali atasnya. Kemudian ini kita drop. Oke. Nah, karena di tahapan ini atas dan bawah sudah 0, 0, maka kita bisa lewati ke next step. Next step itu berarti ini. Kita harus ngubah ke 1, 0, 0 atau 0, 0, 1. Maka patokannya adalah yang terakhir ini. Jadi yang ini tetap sudahan. Sampai sini tetap dan sesuai harapan. Oke, nah sekarang tinggal yang ini. Kita harus ubah jadi sama dengan 1. Maka ini dibagi ini. Nah ini sudah 1. Kemudian yang ini. (0,039) dikurangi 0,039 dibagi ini karena pembaginya. F4. Oke, terus habis gitu dikali dengan bawahnya. Nah, ini udah 0. Kita copy saja. Oke, ini. Oke. Terus enter. Oke, kita sudah punya format ini. Tinggal kita lanjutkan ke sini. Nah, ini. Jadi, karena ini sudah 1, 1, 1, maka artinya 1C itu sama dengan ini. 1B sama dengan ini. 1C, 1A itu sama dengan ini. Maka, di sini kita punya A itu sama dengan ini. B sama dengan ini. C sama dengan 1, 0. Oke, jadi sampai sini itu sama ya dengan eliminasi Gauss. Nah, sekarang LU decomposition. Nah, ini untuk hasilnya, untuk yang Gauss-Jordan. Sekarang ke LU decomposition. Nah, dalam LU decomposition ini, kita punya matriks A11. Oke, di sini aja. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Kita punya matriks A ini, kita ubah ke bentuk matriks L dan U. L-nya L11, L21, L22, L31, L32, L33. Nah, ini selebihnya 0, 0, 0. Ini kali matriks U. U itu 1,
U12, U13, 1, 1, U23. Ini polanya adalah 0. Nah, seperti ini. Nah, jadi dalam LUD composition kita harus mencari tahu nilai L1 dan U, nilai L dan U. Nah, ini sebenarnya konsepnya adalah nilai A11 ini sebenarnya adalah perkalian antara baris L yang pertama dengan kolom U. Ini matriks L dan ini matriks U. Nah, perkalian ini itu akan menghasilkan A11. Jadi, dari situ kita bisa jabarkan A11 itu sama dengan L11 dikali 1 ditambah ya 0 kali 0 ditambah 0 kali 0. Maka dari sini kita bisa dapatkan A11 itu sama dengan L11. Ya kan? Nah, kemudian untuk A21 ternyata sama juga. Ini L21 kali ini ya, baris kedua kali kolom pertama. Itu menghasilkan A21. L21 kali 1 ditambah L21 dari L22 kali 0 ditambah 0 kali 0. Maka kita dapatkan A21 sama dengan L21. Kemudian tahap ini kita punya ini di tahap pertama. Kemudian A31 itu juga sama. A31 itu adalah L31 dikali 1 ditambah L32 kali 0 ditambah L33 kali 0. Jadi A31 sama dengan L31. Ya, jadi kita sudah bisa cari tahu ini dulu. L11, L21, dan L31. Ini sama dengan A11, A21, dan A31. Nah, next step itu kita bisa mencari tahu U12. Nah, U12 itu, maka baris pertama dikali kolom kedua, itu akan menghasilkan A12. Jadi, A12 itu sama dengan baris pertama kali kolom kedua. Ini L11 kali U12 ditambah 0 kali 1 ditambah 0 kali 0. Maka di sini diperoleh A12 itu sama dengan L11 kali U12. Maka U12 itu sama dengan A12 dibagi L11. Ini udah U12. Kemudian ini. Terus untuk yang U13, A13 itu sama dengan L11 kali U13 ditambah 0 kali U23 ditambah 0 kali 1. Maka A13 sama dengan L11 kali U13. Ini 0, 0 ya. Maka U13 itu juga sama dengan A13 per L11. Jadi untuk baris yang U13, U12 itu ngikutin ini. Ini. Oke. Nih, kemudian ketika kita sudah punya ini, maka next step itu adalah mencari nilai L22 sama nilai L32. Jadi tahap ketiga, L22 itu letaknya bisa jadi di sini ya. Jadi baris kedua kali kolom kedua akan menghasilkan A22. A22 itu sama dengan
L21 kali U12 ditambah L22, L22, ini ya, L22 kali 1 ditambah 0 kali 0. Oke. Kemudian ini L21 sudah diketahui ya. U12 juga sudah, maka yang belum diketahui adalah L22. Maka L22 itu sama dengan A22 dikurangi L21 kali U12. Nah, L32 sama, kayak gitu juga. Ini L32 itu sama dengan A32 min L31 kali U12. Oke, kemudian untuk ini dan ini sudah. Nah, kita balik ke U lagi. Ke U, maka kita akan bisa ada indikasi dapat ini ya. Maka, tahap keempat, A23 itu diperoleh dari L21 dikali U13 ditambah L22 dikali U23 ditambah 0 kali 1. Maka di sini kita untuk mencari tahu U23, ini A23 min L21 kali U13 sama dengan L22 U23. Maka U23 itu sama dengan A23 min L21 kali U13 dibagi dibagi L22. Nah, jadi ini untuk mencari U23. Nah, untuk mencari L33 sama prinsipnya seperti itu. Jadi, sekarang kita coba kerjakan pakai LU decomposition. Kita ubah dulu dalam bentuk matriks L dan U. Maka di sini, karena kita sudah tahu nilai L-nya, nih, dan ini polanya adalah seperti ini, 0, 0, kemudian L22-nya belum bisa dicari, L32 dan L33 belum bisa dicari. Oke, kemudian kita ke U. U polanya adalah 0, 0, 1, 0, 1. Nah, U12 sudah bisa dicari dengan cara A12 dibagi L11. Oke. Kemudian A13 dibagi. Oke. Kemudian, jadi ini kolom yang L udah terpenuhi, baris yang ini, yang U juga sudah terpenuhi. Maka next step adalah mencari L22. L22 itu sama dengan A22 dikurangi L21 ini dikali U12. U12. Ini 1, kemudian untuk yang 32 caranya sama.
A32 dikurangi L31 dikali U12. Oke, ini sudah. Terus ini 0. Di situ mencari nilai ini. Nilai U23 yaitu A23 dikurangi L21 dikali U13 dibagi L22. Oke, ini U-nya udah lengkap. Nah, yang L-nya belum lengkap, L33. L33 itu sama dengan A33 dikurangi L31 dikali U13 dikurangi L32 dikali U23. Oke, jadi kita punya matriks L-nya adalah ini, matriks U-nya adalah ini. Nah, setelah kita dapat matriks L dan matriks U, next step adalah menentukan nilai C1 aksen. C1 aksen itu sama dengan C1 kali L11 dibagi L11. Ini C1 dibagi L11. Kemudian C2 aksen itu adalah C2 dikurangi sigma LIK kali CK. L21 dikali C2 kali ini. C1 oke. Kemudian C3. Sen itu sama dengan C3 dikurangi tiga satu L31 31 kali C1. Kemudian ditambah L32 dikali L24
Oke. Nih. Dibagi L11. Oke. Ini belum dibagi L11. Bagi L11. Oke. L22 dibagi L22. Ini dibagi L33. Oke. Oke, untuk C1 aksen, C2 aksen, sama C3 aksen. Nah, kemudian untuk nilai C-nya sendiri, ini bukan C1 ya. Ini kita bisa anggap sebagai A aksen. Nih, B aksen. Yang ini C aksen. Nah, berarti C yang sesungguhnya itu sama dengan X. Sama dengan C aksen. Maka ini C. Kemudian untuk yang B, C2, C2 dikurangi dalam kurung U23 kali X3 U23 dikali XK. Oke, kemudian yang C, yang A. Kopas CC dikurangi dua Oke. C1. Oke. 1, 2 kali X2.
L24. Oke. U13 dikali X3 alias C. Oke, jadi di sini diperoleh nilai ABC-nya adalah sebagai berikut. Oke, ini C1-nya ini. Oke. Jadi di sini nilai ABC-nya beda dengan eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Maka di sini LU decomposition itu kurang tepat kalau misalnya ada banyak nolnya. Jadi harusnya kan ini dicari ya. Ini dicari ternyata hasilnya 0. Terus yang ini juga hasilnya 0. Hasilnya 1. Jadi untuk LU decomposition di persoalan ini kurang sesuai karena banyak sparse metriknya, banyak angka-angka yang 0. Seperti itu. Nah, kemudian kita kembali ke sini, maka di sini diperoleh nilai berikutnya. Jadi ini matriks ini L, ini U. Ini matriks A, C. Maka persoalannya itu ini C, ini B, ini A. A-nya sekian, B-nya sekian, C-nya sekian. Oke. Nah, untuk metode Jacobi, itu kita perlu merubah persamaan ini menjadi A sama dengan berapa, B sama dengan berapa. Nah, di sini maka kita bisa ubah A sama dengan 590 dikurangi 0,01 C dibagi 0,9. Kemudian yang B sama dengan 500 min 0,09 A min 0,04 C dibagi 1. Untuk yang C 160 min 0,01 A dibagi 0,95. Nah, kita harus punya persamaan ini dulu. Nah, setelah kita punya persamaan ini, maka kita masukkan ke dalam kalkulasinya. Oke. Ini copy dulu. Nah, untuk metode Jacobi, samaannya ini. Oke. Oke. Kita punya ini, maka kita buatkan tabel iterasi A, B, C,
error A, error B, error C. Toleransi. Oke, untuk iterasi ke-0, kita trial. Ini kita masukkan 100, 100, 100. Maka dalam mencari A, itu kita masukkan ini. 590 dikurangi 0,01 kali C. Kali C dibagi 0,9. Oke, kemudian yang ini 500 dikurangi 0,09 dikali A, pakai yang lama, dikurangi 0,04 C, pakai yang lama, kemudian kurung tutup bagi 1. Kemudian yang ini nilai C 160 min 0,01 dikali A dibagi 0,95. Oke, kemudian untuk nilai errornya itu absolut, nilai baru kurangi nilai lama dibagi nilai lama. Jadi kita bisa drop. Toleransi tetap 0,01. Oke, kemudian yang ini kita drop. Oke, jadi sampai sini kita sudah dapat. Ini errornya sudah kecil-kecil. Oke, ini untuk Jacobi. Kalau untuk Gauss Seidel, kita kopas saja dulu. Gauss Seidel itu ini masih pakai nilai yang lama. Nah, ini harus pakai nilai yang baru. Di sini. Oke. Kemudian yang ini pakai nilai yang baru juga. Oke. Dari sini kita bisa dapatkan seperti ini. Jadi kalau toleransinya sama-sama 0,001, kedua-duanya memberikan 3 kali iterasi. Tapi untuk yang paling bagus Gauss Seidel, karena Gauss Seidel itu memiliki bentuk persamaan yang lebih up to date. Jadi biasanya dia akan membutuhkan iterasi yang lebih sedikit. Oke. Jadi itu untuk latihan soal yang berkaitan dengan teknik kimia. Oke. Jadi di sini sampai di sini untuk aplikasi dari metode langsung dan tak langsung ini. Kemudian di sini silakan kerjakan post-testnya. Yang pertama, selesaikan sistem persamaan ini dengan metode LU decomposition dan Gauss-Jordan. Yang kedua, itu berkaitan dengan problematik di teknik kimia. Di situ teman-teman nggak perlu menurunkan persamaan seperti yang di aplikasi soal
sebelumnya. Di sini karena sudah ada persamaan ya, jadi ini sudah persamaan, maka langsung gunakan aja persamaan ini. Nah, terus tinggal jawab yang A. Tuliskan persamaan-persamaan di atas dalam notasi matriks. Yang ini ya. Atau ini A, terus ini X, Y, Z, ini C1, C2, C3. Nah, silakan bikin bentuk seperti ini. Ini dan ini. Untuk menuliskan persamaan-persamaan dalam notasi matriks. Kemudian yang B, selesaikan persamaan-persamaan di atas dengan metode eliminasi Gauss, dan yang C dengan metode Jacobi dan Gauss-Seidel. Oke, sampai di sini semoga bisa memahami dari apa yang saya sampaikan. Selamat mengerjakan post-testnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.